dan inovatif berupa video, foto hasil karya, baik guru maupun siswa, bahkan itu ada karya ilmiahnya, bisa buku dan sebagainya, ini masukkan ke sini. Coba kita lihat di 58 dokumen, apa saja, di mana letaknya? Di mana letaknya? Silakan balik ke 58 dokumen, berarti nomor 25. Nah, ya, nomor 25 itu ada di nomor urut 31, 32, 33 untuk 58 dokumen. Ada lagi satu nih nyelip karena ada 4 ya. Coba 25 coba cari lagi, dia 4 dokumen. Satu lagi nyelip di mana? Di nomor berapa? Ya, nomor 25. Ada enggak nomor 25? Ya, masuk 28. Nah, coba diingat. Nomor berapa saja yang nomor 25 itu tadi? Yang udah Mas Erik centang tuh nomor 31, nomor 32, nomor 33. Satunya lagi di bawah. Ke bawah tadi nomor berapa? 14. Ya, nomor 15. Nomor berapa lagi? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, linknya nanti di dia itu ya. Coba kita lihat ke nomor 31, kita jelaskan dulu sedikit. Nih. Ya. Nomor berapa, Pak Bida? Yang tadi di 58 dokumen. 58 dokumen. Udah ya, berarti mulai dari nomor 26. Ya, oke. Udah ya, saya tidak bisa. Oke, nomor 31, daftar hadir rapat, laporan kegiatan program, laporan kegiatan pelaksanaan program, itu 25 semuanya. Bapak dan Ibu tinggal membaca, kemudian melihat, mengambil dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu buat. Saya rasa tidak jadi persoalan, karena ini bukan hal baru. Ini hanya menyampaikan informasi kepada asesor bahwa kita sudah bekerja. Kinerja kita ini tunjukkan ke asesor. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan tidak menjadi beban kepada kita semua, karena ini merupakan kewajiban kita untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kalimantan Barat. Bapak dan Ibu, saya mengakhirinya sampai di nomor 25, masih ada 10 nomor, akan disambung oleh rekan saya Bapak Jumadi MPD. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya kali ini bisa dicari informasi bukti sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan bahwa sekolah dan madrasah Bapak dan Ibu mempunyai kinerja yang baik. Dan saya mendoakan semoga nanti akreditasi ini akan meningkatkan level atau nilai akreditasi Bapak dan Ibu selama 5 tahun ke depan. Jadi karena ini nanti pasti jawabannya pasti akan dipertahankan selama 5 tahun. Mudah-mudahan nanti yang terbaik untuk sekolah Bapak dan Ibu. Dan saya mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada rekan saya Pak Jumadi MPD. Silakan Pak. Terima kasih Bu Hafidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat berjumpa dengan saya. Alhamdulillah saya baru bisa bergabung karena kebetulan ada kegiatan yang sama ya. Kemudian saya tadi ada penutupan jam 9, saya langsung meluncur ke sekretariat. Kasihan Bu Wafidah kemarin menyampaikan materi sendirian. Jadi saya akan melanjutkan Bu Wafidah. Jadi saya akan menyampaikan dari butir nomor 26 Bapak Ibu. Dari 26 ya. Bapak Ibu nanti kalau waktunya ada, saya akan memberikan belum masuk rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu dengan saya. Kebetulan saya 2 hari ini ada kegiatan yang sama, jadi tidak bisa menemani Bapak Ibu dan
Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. setelah ada tadi di kegiatan kami jam 9 penutupan, saya langsung meluncur ke sekretariat supaya bisa menggantikan Bu Wafida yang dari kemarin ya, dari kemarin mungkin capek beliau. Saya langsung meluncur ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada waktu, rencananya saya akan menampilkan beberapa contoh dokumen. Mudah-mudahan ada waktu, tapi tidak boleh saya share, tapi hanya menunjukkan saja di layar. Kurang lebih dokumennya seperti ini, begitu nanti kalau ada waktu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada waktu. Baik Bapak Ibu, untuk butir 26, sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, madrasah, siswa, guru, kepala sekolah madrasah, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah atau madrasah. Kemudian level kinerjanya seperti Bapak Ibu lihat, dan di sini kebetulan milih level 3. Dokumen yang dibutuhkan seperti ini Bapak Ibu. Dokumen kerjasama sekolah madrasah dengan orang tua siswa, dengan masyarakat sekitar. Kemudian dokumennya adalah berupa dokumen rapat, foto atau video kegiatan. Jadi Bapak Ibu yang diunggah itu berupa dokumen rapat. Ya, kalau kita bicara dokumen rapat, tentu saja ada undangannya, ada risalah rapatnya atau notulen rapatnya, kemudian ada foto kegiatannya, kemudian ada videonya. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan diunggah ya di dokumen Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti bisa saya berikan contohnya nanti kalau masih ada waktu. Nah, ini yang 26. Kemudian untuk 27, Bang langsung aja Bang. Saya kira tidak ada masalah. Oke, untuk 27 ya Bapak Ibu, ini kan masuk dalam manajemen sekolah. Sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif. Kemudian capaian kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sekolah ini memilih level 3. Dokumennya apa? Dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah madrasah, misalnya dokumen pembagian tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan dan dokumentasi kegiatan. Jadi nanti yang Bapak upload ada 3, yaitu ada pembagian tugas, ya, ada jadwal kegiatannya, ya, kemudian ada dokumentasi kegiatan. Dokumentasi bisa berupa foto, ya, atau video. Tapi kalau memang tidak ada videonya, cukup foto-foto. Misalnya anak-anak membersihkan lingkungan sekolah, kemudian ada jadwalnya. Kepala sekolah ada menugaskan guru yang bertanggung jawab, kemudian guru atau wali kelas ada menjadwalkan kebersihan untuk masing-masing kelas, ya. Jelas saya kira Bapak Ibu. Lanjut Bang untuk poin 28. Untuk poin 28, sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang diminta adalah dokumennya, dokumen rapat penyusunan RKKS, RKS, RAPBS, pengembangan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu dokumen rapatnya yang Bapak Ibu harus siapkan. Apa itu dokumen rapat? Tentu saja sudah saya jelaskan tadi. Ada undangan rapat, siapa saja yang diajak rapat. Kemudian ada risalah rapatnya atau notulennya. Dan ada dokumen fotonya, siapa saja yang datang, ya. Apakah Bapak Ibu mengundang masyarakat, orang tua siswa atau tokoh masyarakat, ya. Yang diminta di situ adalah ada juga tokoh masyarakat dan orang tua, ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu ada undangan untuk orang tua dan perwakilan orang tua dan juga tokoh masyarakat. Kemudian laporan kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasan program. Ada selain rapat, ada dokumen hasil rapat. Dokumennya apa? Laporan kegiatan penyusunan. Ada dokumennya Bapak Ibu ya. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengawasan program sekolah. Jadi ada perencanaannya, ada kegiatannya, kemudian ada kegiatan monefnya, pengawasan atau supervisinya, ya, terhadap program sekolah. Ya. Ini yang perlu Bapak siapkan. Jadi ada dokumen rapat dan juga hasil dari laporan
penyusunan kegiatan perencanaan tadi. Oke, Bapak Ibu lanjut. Kita 29 tentang kurikulum ini. Madrasah mengembangkan pengimplementasian dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang kreatif, inovatif, dan efektif. Nah, Bapak Ibu, dokumen yang disiapkan di sini adalah pertama adalah notula raker atau rapat kerja pertemuan penyusunan kurikulum sekolah. Ada undangannya tadi, ada notulen rapatnya, kemudian ada daftar hadirnya, siapa yang hadir. Kemudian ada program panduan pembelajaran sekolah, ya. Program atau panduan pembelajaran, ada dokumen rapat kerjanya yang berisi rekomendasi perbaikan hasil. Kemudian renstra atau rencana pengembangan kurikulum dan buku ledger dan rekap nilai. Dokumen raker ini Bapak Ibu nanti harus tunjukkan renstranya, atau kalau sekarang kan ada rencana pengembangan kurikulum. Barangkali Bapak Ibu nanti siapkan juga kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru. Kurikulum yang sudah berjalan, kemudian revisinya untuk kurikulum yang akan datang. Ada 2 kurikulum perbaikan yang lama dan perbaikannya. Bapak Ibu harus siapkan untuk di-upload ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu 30 tentang pengelolaan guru dan tenaga pendidikan atau TENDIK yang secara efisien, efektif, kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan. Nah, ini tentang TENDIK dan guru dan tenaga kependidikan. Dokumen yang disiapkan cukup banyak ini Bapak Ibu. Ada panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu susun ya. Standar operasional prosedur pelaksanaan tugas guru ya. Kemudian ada dokumen penugasan guru tenaga pendidikan atau biasa disebut dengan tugas mengajar ya. Ada berapa jam seminggunya tiap guru. Kemudian ada dokumen penilaian kinerja ya. Jadi untuk dokumen penilaian kinerja ini ada dokumen penilaian kinerja guru berupa format penilaian kinerja guru atau biasa disebut dengan PPK penilaian kinerja, format penilaian guru atau FPK. Kemudian hasil penilaian kinerja guru. Jadi ada dokumennya dan ada hasil penilaian. Jangan hanya ada dokumennya tapi hasilnya tidak ada. Jadi Bapak Ibu ada formatnya, kemudian misalnya Bapak Ibu punya 10 guru. Ada format penilaiannya, kemudian ada hasil penilaian 10 guru tersebut. Ya. Kemudian dokumen penilaian kinerja tenaga kependidikan termasuk TU-nya, termasuk laborannya, termasuk mungkin bengkel ya. Ada yang petugas bengkel atau penanggung jawab bengkel. Kemudian juga Pak, cepat penjelasannya oi. Seluruh tenaga yang ada di sekolah Bapak Ibu dan juga format dan penilaiannya, hasil penilaiannya. Kemudian yang keempat, panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru tenaga kependidikan. Jadi ada SOP guru dan ada SOP tenaga kependidikan. Ya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu tunjukkan bukti penghargaan dan sanksi penghargaan bagi yang guru atau tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kemudian sanksi yang mungkin berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sebagainya. Bapak Ibu tunjukkan. Penghargaan itu bisa juga penghargaan dari luar, juga penghargaan dari dalam. Misalnya Bapak Ibu tiap tahun memberikan hadiah kepada guru yang paling rajin. Penghargaannya berupa apa? Apakah berupa piala, sertifikat, uang? Kalau uang berapa jumlahnya? Harus ada tanda buktinya. Kalau Bapak memberikan uang, tanda buktinya juga harus ada. Tanda penerimaannya. Syukur-syukur ada foto kegiatannya atau foto dokumentasinya. Ya. Kalau Bapak Ibu memberikan sertifikat, sertifikatnya harus ditunjukkan. Kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan berupa promosi, misalnya dipromosikan dia jadi apa, ini guru yang bagus, tadinya guru kemudian jadi apa, ya, misalnya jadi wakil kepala sekolah, itu adalah sebuah penghargaan, ya. Jadi Bapak Ibu tunjukkan kalau misalnya dia dipromosikan, SK-nya mana? Oh, ini guru yang bagus dipromosikan jadi waka kurikulum, menjadi waka kesiswaan atau waka sarana dan prasarana. Itu adalah bentuk dari penghargaan kepada guru. Oke? Jadi jangan berpikiran bahwa penghargaan itu pasti duit ya Bapak Ibu.
bisa berupa piagam, bisa berupa promosi, ya, atau diberikan tugas yang lebih memadai, ya, itu juga merupakan penghargaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. 31 adalah pengelolaan sarana dan prasarana, ya, baik yang untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas, ya. Apa dokumennya yang harus disiapkan sekolah? Panduan SOP pengelolaan Sarpras. Panduan ini adalah ada panduannya, tata cara pengelolaannya, ada pemeliharaannya, mungkin ada pemusnahannya kalau sudah kedaluarsa. Itu ada buktinya semua Bapak Ibu. Misalnya pengadaannya itu tahun berapa, kemudian bagaimana memeliharanya, kemudian cara jadwal pemakaian barang, ya, itu juga harus ada dibuktikan dengan bukti fisik yang Bapak Ibu sediakan di sekolah. Kemudian selanjutnya Bang Erik, 32 pengelolaan anggaran atau pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Jadi ini adalah pengelolaan keuangan. Apa bukti fisiknya? Ada RAPBS, ya, rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah. Ada RKAS, ada rapat penyusunan RKAS. RKAS itu adalah rencana kerja sekolah, RKAS rencana kerja dan anggaran sekolah dan pengembangan sekolah dan madrasah. Jadi ada berapa bukti ini Bapak Ibu? Ada RKAS, ada RKS, RAPBS dan pengembangan sekolah, ya. Bapak Ibu mempunyai dokumen pengembangan sekolah, ya. Kemudian untuk laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan program sekolah. Jadi kepala sekolah harus mempunyai laporan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan. Jadi kepala sekolah mempunyai kewajiban tidak hanya memberikan laporan tetapi juga harus mengawasi setiap program yang dijalankan di sekolah. Kemudian dokumen audit pelaksanaan. Ini ada yang kita bahas, kalau audit itu ada eksternal dan internal terhadap anggaran, ya. Kalau misalnya tidak ada bunyinya di dalam dokumen itu adalah eksternal atau eksternal. Artinya kalau tidak eksternal cukup internal saja. Biasanya Bapak Ibu di sekolah ada SPI namanya, ya. Satuan Pengawasan Internal, ya. Itu juga Bapak Ibu boleh buat. Kemudian tugasnya apa? Untuk memberikan audit terhadap kegiatan anggaran di sekolah, ya. Jadi boleh dari guru yang Bapak Ibu percaya untuk mengauditnya, ya, berikan SK, ya sebagai pengaudit internal, ya. Nanti kalau sudah internal bagus, biasa juga kita bisa diaudit eksternal. Tapi eksternal ini biasanya dari lembaga lain. Misalnya dari inspektorat atau dari BPKP, ya, atau bahkan dari Irjen atau Irjen, ya, untuk kemenaknya. Kemudian yang selanjutnya Bang Erik, 33 pengelolaan kegiatan kesiswaan, atau biasanya dokumennya ini akan disiapkan oleh Wakak Kesiswaan ini, ya, untuk mengembangkan minat dan bakat. Dokumen yang dibutuhkan, dokumen program kegiatan ekstrakurikuler. Kalau misalnya di sekolah ada 5 ekstrakurikuler, misalnya ada voli, sepak bola, badminton, kemudian mungkin ada catur, ya, itu kegiatan itu harus dibuat programnya, ya. Ada programnya, ada pelaksanaan kegiatannya, dan tugas pembina dari tim atau lomba kompetensi. Jadi Bapak Ibu setiap ekstrakurikuler biasanya ada lomba, ada enggak? Apakah hanya ekstrakurikuler kegiatan tidak pernah ikut lomba? Bapak Ibu harus ikut. Lomba di sini tidak harus juara Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu menugaskan pembina dan tim lomba itu untuk mengikuti kegiatan. Misalnya mengikuti OSN atau mengikuti O2SN, ya, atau mengikuti lomba hari jadi kabupaten kota atau hari jadi sekolah lain, itu Bapak Ibu bisa dibuatkan surat tugasnya, ya, surat tugasnya baik pembina maupun siswanya yang ikut kegiatan. Kemudian bukti prestasinya, kalau memang dapat prestasinya apa?
Apakah prestasinya juara 1, juara 2, juara 3. Dan prestasi ini Bapak Ibu jangan hanya luar sekolah. Mungkin prestasi dalam sekolah juga boleh Bapak Ibu asal ada buktinya. Misalnya juara kelas, juara umum di sekolah, juara kelas meeting di sekolah, itu adalah bukti prestasi atau piagam atau piala. Ya. Kemudian juga misalnya ada prestasi tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, antar sekolah, atau bahkan mungkin kalau ada internasional, silakan Bapak Ibu siapkan, ya. Jadi akan menambah kredit daripada sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, Bang. Oke, yang 34 adalah BK ini, ya. Madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut dan karir untuk mendukung pencapaian dan pengembangan pribadi. Ya, ini Bapak Ibu, silakan Bang, dokumennya adalah ada dokumen program layanan BK. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada waktu saya tunjukkan ada sebuah program, ada program layanan BK di sekolah Bapak Ibu. Ya. Dan layanan BK itu harus meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, akademik, ya. Harus ada minimal 3 ini Bapak Ibu, ya. Syukur-syukur ada karir juga itu, ya. Lanjut Bang, yang kedua, dokumen laporan layanan BK, bidang pengembangan pribadi, pengembangan pribadi, ada dokumen laporannya, ya. Ada laporannya, kegiatannya kapan, memberikan bimbingan pribadi kepada siapa, bimbingan sosialnya kapan, kepada kelas berapa, akademiknya kepada siapa, itu harus ada laporannya. Dokumen laporannya biasanya ditujukan kepada kepala sekolah, ya. Nanti disahkan oleh kepala sekolah laporannya itu tiap tahun. Misalnya tahun ini ada bimbing pribadi anak itu sekian orang, sosialnya sekian orang, akademik sekian orang, karir sekian orang. Bimbingan karir biasanya untuk anak-anak kalau SMA SMK di kelas 3 biasanya dilakukan bimbingan karir. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu tentang layanan anggaran dan pendapatan sekolah, ya, penjaminan mutu internal atau tadi saya bilang SPI setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah EDS, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah dan madrasah yang merujuk pada rapor mutu. Ya, ini Bapak Ibu. Dokumennya adalah EDS, ya, dokumen EDS Bapak Ibu. Kemudian dokumen RKA dan dokumen EDS juga, ya. Ada evaluasi diri sekolah, kemudian dokumen RKA, ya, rencana kerja dan anggaran atau dokumen EDS, ya, dokumen EDS yang Bapak Ibu siapkan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen atau IASP 2020 ada 35 butir. Dan untuk SD itu ada 1, ya. Untuk SD 1 itu tentang tematik, ya. Tapi mungkin di sini tidak disiapkan karena yang ini adalah yang disebut dengan butir inti. Oke, Bang. Saya kira sudah cukup. Kalau boleh saya mau nge-share ini, Bang. Mau menunjukkan Bapak Ibu tentang beberapa contoh. Sekarang ini yang tunjuk tangan ini SDN 3 Anjungan. Mau minta contoh dokumen berapa, Pak? SD 3 Anjungan atau SMK Bumi Zikir? Mau contoh dokumen berapa, Pak? Oke, kalau gitu saya lihatkan contoh yang dari belakang ya, Pak, ya. Nah, ini Bapak Ibu
Belum tampil Pak Jo. Belum tampil ya Bang? Ntar dulu. Ini agak lambat nih. Nah, ini Bapak Ibu contoh rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya. Belum tampil ya? Masih putar ya Bang? Belum tampil Bang? Belum connect, belum. Masih muter-muter. Pak, belum. Ya Pak, sebentar ya Pak ya. Sabar Pak, saya stop dulu. Artinya agak lambat nih Pak. Laptopnya lah, laptop. Apa ya Bang ya? Agak susah ya. Oke. Nampak belum Bang? Udah? Udah nampak. Ayo. Kan di sini enggak tuh. Belum. Malah WA pula yang muncul. Iya, saya stop dulu Bang. Belum muncul kah Bang? Belum. Masih gelap. Belum. Baru tulisan Pak Jumadi ban P itu. Ya. Oh iya Bang. Kok sulit benar masuk nih. Ini sudah tampil ya. Kali ini kan? Ini ya. Terus saya muncul nih.
Belum nampak, Bang? Iya. Padahal lancar loh nih. Pembicara yang pertama, dua. Sepertinya yang pembicara yang kedua ini, kalau kata milenial, gaspol ya Bapak Ibu ya. Kalau pemerhati kedua ini, gaspol, kata mohon maaf, kata milenial. Kalau sekarang saya lihat pun di chat, gaspol Pak. Soalnya di chat ini pun namanya juga Bapak Ibu yang berkomentar, gaspol Pak Jumadi, gaspol katanya. Menarik sekali. Oke, barangkali Bapak Ibu dari tadi yang dijelaskan oleh buah pidato Pak Jumadi, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada apa? Saya lihat itu di kolom chat. Oke Pak Jumadi, bagaimana untuk S-nya tidak ada guru BK, wajib dibuat? Itu yang pertama. Habis itu, oke, barangkali di chat nggak ada, saya lihat lagi cuma satu pertanyaan. Yang Bapak Ibu, halo, apakah masih mendengar suara kami dari PNSM? Halo Bapak Ibu, halo, masih aktif ya? Masih aktif ya? Halo, masih. Oke. Ya, Bapak masih standby. Terima kasih Pak. Masih aktif rupanya, kira saya cuma fotonya aja atau wajahnya aja, maaf sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Yang tadi sempat satu pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya. Mark 1 Thomas, ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan dari Mark 1 Thomas. Di unmute suaranya Bapak, mau maaf sebelumnya. Di unmute Pak, suaranya. Ya, siap Pak. Oke. Saya dari Santo Thomas. Ada dua pertanyaan Pak. Oke Pak. Yang pertama, ya, pertanyaan saya tentang RKS, laporan kegiatan dan audit Pak. Untuk RKS ini, itu kami kan biasanya buat proposal bos Pak. Jadi mungkin di situ bisa. Lalu untuk laporan kami biasanya di monitoring dari pusat. Apakah itu bisa untuk diunggah Pak laporannya itu? Lalu yang kedua tentang EDS. Untuk Semak Santo Thomas, karena dia di Kementerian Agama, EDS-nya untuk mutu rapornya tidak ada Pak, kami di dinas. Jadi itu saja, bagaimana kami buat unggahannya. Terima kasih. Oke Pak. Jadi enggak Pak audit tadi? Audit itu dari Kementerian Agama Pak, dari pusat langsung. Apakah itu bisa untuk? Ya. Terima kasih. Boleh. Jadi pertama tentang RKAS ya Pak. Itu untuk pengusulan ke yayasan atau ke dinas ya Pak. Itu Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu RKS itu ada format tersendiri yang memang sudah baku untuk Bapak Ibu susun di yang berlaku di kabupaten atau di lingkungan sekolah Bapak, silahkan pakai itu, tidak masalah. Yang saya tunjukkan tadi adalah salah satu contoh dari sebuah sekolah. Jadi itu tidak baku ya Bapak Ibu. Formatnya itu yang tiap sekolah mungkin berbeda, tetapi yang penting yang di situ ada komponen-komponen pengeluaran, ada pemasukan, pengeluaran dan buktinya ya Bapak Ibu ya, besarannya. Intinya seperti itu untuk RKS dan EKS. Kemudian untuk laporan audit yang Bapak, karena Bapak yayasan ya Bapak Ibu ya. Ya Pak ya. Nah, yayasan Ya, betul. ya, kalau yayasan biasanya memang malah secara periodik itu sudah ada kegiatan audit. Nah, itulah yang menjadi bukti ya Pak, tidak masalah Pak.
Jadi kalau Oke, Pak. swasta biasanya SPI-nya itu yayasan, yaitu yang bertugas untuk mengaudit itu adalah yayasan. Dan bukti hasil dari audit yayasan itu adalah bukti yang Bapak lampirkan di dalam Sispena nanti ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk EDS, Bapak Ibu tidak melaksanakan EDS ya Bapak? Ya, betul, Pak. Ya, ya. Mengapa tidak ada raport mutu juga tidak ada Pak ya? Tidak ada, Pak. Oh ya. Kemenak Pak, Kemenak. Ya. Kemenak memang tidak ada. Oh ya, karena Kemenak tidak ada ya. Hmm. Raport mutu dan EDS-nya tidak ada. Tapi Karena itu EDS-nya yang boleh sama silakan di Bu Mika EDS. untuk menambahkan untuk ini EDS dan raport mutu. Ya. Kalaupun memang raport mutu tidak ada, tetapi EDS atau EDS itu harus Bapak Ibu buat ya, karena kan itu evaluasi diri sekolah. Jadi merujuknya kemana? Merujuknya kepada hasil kinerja saja, karena kan raport mutu itu adalah rangkuman dari kinerja-kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi rujukan kita kalau memang raport mutu kita di Kemenang itu memang tidak ada Pak, beda dengan di Dinas Pendidikan. Karena untuk SMA Kristen Santo Thomas ini kan di bawah Kemenang, pendiriannya operasionalnya Kemenak, tapi data di Dapodik, itu bedanya. Nah itu jadi sehingga kami di Kemenak tidak ada raport mutu. Jadi Bapak untuk SMK Santo Thomas bukan berarti karena tidak ada raport mutu lalu EDS tidak ada. Jadi EDS tetap ada ya Pak. Jadi kita bisa kita menyadur tetap EDS yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nanti kita aplikasikan. Kita lihat kinerja kita dan kita evaluasi di sekolah kita. Gitu tambahan Pak Jo. Ya, baik. Kalau tidak salah ada aplikasinya itu ya Bu ya berupa Excel. Ada, ya. ada, Nah, nanti ada. Bapak Ibu, Bapak dari Santo Thomas bisa minta aplikasi EDS dari teman-teman yang di Dikbud atau Diknas. Nanti Bapak Ibu Bapak masukkan poin-poin atau butir-butir yang ada di EDS itu sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak. Ya Pak ya? Ya. Lain lagi silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Jo dari chat, kami sudah mengunduh raport pendidikan dari akun belajar. Apakah hasil raport sekolah kami ini bisa jadi patokan untuk pemenuhan laporan akuntansi kami nanti? Ya. Oke. Ya, memang kemarin raport mutu itu kan setiap sekolah dengan adanya asesmen nasional itu raport mutu setiap sekolah sudah bisa di-download di akun setiap sekolah masing-masing. Nah, kalau memang untuk raport mutu EDS-nya itu tidak ada, kemudian Bapak Ibu bisa mendownload karena ada beberapa sekolah yang saya ketahui itu ada yang tidak bisa di-download karena akunnya itu berbeda atau bahkan mungkin lupa, itu tidak bisa. Bagi sekolah yang sudah mendownload itu bisa digunakan sebagai raport mutu ya untuk pengganti EDS. Namun kalau EDS-nya ada, lebih baik pakai EDS ya Bapak ya. EDS-nya saja dulu Pak. Karena EDS-nya tetap EDS ya. saja karena EDS. yang dinilai oleh EDS itu adalah EDS. Iya. Oke, Pak Jo, ini dari Pak Toifur. Mohon maaf sebelumnya. Bisa di-unmute suaranya, Pak? Di-unmute suaranya, Pak Toifur. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Siang, Pak. Kami ingin menyampaikan, kebetulan madrasah kami kalau mengenai EDS ini sudah memakai format EDM yang dari Kemenak sendiri, Pak, yang terbaru. Ya, terbaru itu bagus, Pak. Mulai itu gimana itu? Ada masalah atau tidak tuh, Pak? Nah, itu yang terbaik. Ya, sekian, terima kasih. Itu up to date. Iya. Pakai aja yang itu, karena Kemenak sudah mengeluarkan semacam model EDS tersendiri ya. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, itu ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, setelah itu dari Pak dari SMK Bumi Zikir ada pertanyaan? Silakan SMK. Pak Bumi Zikir. Halo Pak, di-unmute suaranya. Mohon maaf sebelumnya. Atau yang tidak punya guru BK bagaimana Pak? Mohon maaf sebelumnya.
Pak Jumadi atau Bu Afidah. Levelnya apa dulu, Bang? Level SMP, SMA, atau SMP, Pak Jumadi. SMP. SMP. Iya. Ya, sebetulnya memang dalam instrumen itu mewajibkan setiap sekolah itu memiliki guru BK. Namun karena beberapa sekolah yang saya ketahui, beberapa sekolah swasta itu rata-rata itu tidak mempunyai guru BK. Ya, karena guru BK cara ngitungnya juga susah, dan juga mungkin kondisi keuangan sekolah yang tidak memungkinkan untuk merekrutmen guru BK. Nah, persoalannya sekarang ketika sekolah itu tidak memiliki guru BK, bagaimana untuk poin 34 ini ya Pak ya? Karena harus ada bimbingan pribadi, bimbingan akademik, bimbingan sosial, bimbingan karir. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebetulnya penilaian untuk BK ini jika tidak ada bisa dilaksanakan oleh wali kelas. Artinya proses, makanya di IASP 2020 ini kan performance yang penting. Namun Bapak Ibu, kalau wali kelas yang ditugaskan sebagai BK itu harus juga di-SK-kan, dan juga jangan mengharap nanti nilai maksimal ya Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun memang tidak lengkap ya, tetapi tetap ada scoringnya Pak. Nanti silahkan wali kelas atau waka kesiswaan yang melaksanakan BK itu harus di-SK-kan bahwa dia juga melakukan BK, dan juga harus ada dokumen pengembangan program BK, kemudian ada juga laporan BK, ada bimbingan karirnya, ada bimbingan pribadinya, ada bimbingan sosialnya, ada bimbingan akademiknya. Yaitu Bapak Ibu, jawaban saya. Mungkin Bu Afidah mau nambah? Ya, sama saja Pak, seperti yang sampaikan oleh Bapak. Jadi jangan merasa karena tidak ada BK, tetapi Bapak tidak mengosongkan itu ya, mengosongkan dokumen, tetapi mohon dokumen-dokumen tersebut itu sebagai dokumen wali kelas jadinya. Tetapi dengan catatan mohon nanti di-SK-kan sebagai guru BK. Nah, tetapi kalau untuk jenjang SD otomatis itu memang tidak ada BK di struktur kurikulumnya ya, di strukturnya, jadi tetap memang wali kelas untuk yang SD. Nah, tapi kalau SMP dengan SMA sampai SMK itu memang harus ada penugasan di SOP, penugasan tenaga kependidikan itu harus ada BK. Iya, itu saya saja Pak Jum tambahannya. Ya, oke Pak, jelas. Lanjut, Bang Erik. Bapak Ibu, di kolom chat ada bertanya di mana channel YouTube-nya. Ini Bapak Ibu, nampak ya Pak Jumadi ya? Ya, nampak Pak. Jadi setiap kegiatan kita atau seperti ini, alhamdulillah dari anggota kami, dari anggota PANSM, itu mendokumentasikan di YouTube-nya pribadi. Jadi tadi ada ditanyakan di mana nama channelnya. Jadi ini nama channelnya Bapak Ibu ya, Jumadi Channel 07. Diketik aja di YouTube. Jadi semua pertemuan kita yang pernah kita khususnya yang melalui Zoom meeting atau daring seperti ini, mudah-mudahan akan didokumentasikan oleh Pak Jumadi selaku anggota kami di anggota PANSM Provinsi Kalimantan Barat. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Yang nampak itu adalah yang kemarin Bapak Ibu. Oke. Ya, yang nampak di BIMTEK IASP itu adalah hasil kemarin, dan nanti untuk hari ini akan saya upload insya Allah sore atau setelah kegiatan ini selesai. Oke, barangkali satu pertanyaan lagi nih Pak. Barangkali Bu Afidah atau Pak Jumadi. Dari Pak Darius, ada pertanyaan? Pak Darius dari SMP IT Baitul Quran. Silakan Pak Darius. Diamun Pak? Oke. Iya Pak, cukup Pak. Oke. Iya. Oke, barangkali Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, tapi kalau kami, Bapak Ibu khususnya. Closing terakhir boleh lah ya Mas Erik ya. Oke. Ngasih closing terakhir ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kepala sekolah, kepala madrasah, dan tim akreditasi yang hadir di ruang virtual ini, kami mengharapkan kerjasama dari Bapak dan Ibu agar proses visitasi nanti berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oleh sebab itu, apa saja yang kami sampaikan di BIMTEK ini merupakan modal awal Bapak dan Ibu untuk membuat seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan.
Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata keluhan, tidak ada kata untuk tidak berbuat yang lebih baik. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya adalah guru, kepala sekolah yang profesional. Nah, ini kita tujuan akhir kita adalah bagaimana mutu pendidikan di Kalimantan Barat itu meningkat. Nah, oleh sebab itu dimulailah dari diri kita sendiri dan sering kita mengupdate diri untuk pengetahuan. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih dan maaf kalau banyak yang kurang dari penjelasan saya. Itu saja Pak Jom. Sedikit juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pesan dari saya, Bapak Ibu tetap semangat, jangan komunikasi kendor, ya, tetap semangat untuk sukses karena kami PAN-SM juga akan memfasilitasi dan mendampingi Bapak Ibu. Untuk walaupun ini sudah selesai, tapi ada silakan tanya jawab, bertanya hal yang kurang jelas. Nanti kalau tidak langsung dijawab, jangan putus asa karena kami juga ada lain, Erik juga ada, Mbak Vida juga ada. Tapi insya Allah tetap kami monitoring ketika saya sempat yang pas monitoring yang jawab saya. Nanti kalau yang Mbak Vida yang sering saya jawab itu Mbak Vida dengan saya itu yang kebetulan banyak waktu, yang lainnya Bapak Ibu mungkin sibuk juga. Jadi hal-hal yang perlu dikomunikasikan seperti di dalam chat tadi, Bapak Ibu silakan komunikasikan di grup dan insya Allah kami akan melayani dan menjawabnya Bapak Ibu. Terima kasih. Penutupan oleh Kepala. Terima kasih Pak Jumadi atau Bu Afida. Barangkali gini, sekedar informasi Bapak Ibu, nanti saya akan menanyakan dulu ke Ketua. Kami dari tim teknis khususnya itu akan membuat jadwal untuk bulan depan, khususnya bulan Juli, itu akan ada konsultasi di hari Selasa dan di hari Kamis. Nanti kalau misalnya disepakati oleh Pak Ketua, nanti akan saya sebarkan karena saya lihat sispenanya ini, mohon maaf Pak Jumadi atau Bapak Ibu kepala sekolah, itu progresnya masih minim sekali. Padahal sudah diterangkan oleh Pak Ketua, itu tanggal 18 Juli itu terakhir batas untuk pengisian sispena. Tetapi kami mempunyai inisiatif, jadi saya akan tanyakan dulu ke anggota yang lain atau Pak Ketua, apakah disetujui di hari Selasa dan Kamis khususnya, di satu minggu itu ada 2 kali. Jadi apa-apa dokumen-dokumen atau pengisian sispena yang masih ini di luar dari yang akan diprestasi atau yang reakreditasi pengajuan. Jadi nanti karena keterbatasan kapasitas jumlah kami akan minjam akunnya ibunya Pak Jumadi. Dan kalau bisa disetujui oleh Pak Jumadi juga akan nanti di situ misalnya global dia yang di sini jumlahnya itu bisa yang masuk yang akan diakreditasi maupun yang tidak akan diakreditasi, hanya pengajuannya. Yang tidak akreditasi pun harus pengisian dia itu ya. Jadi ini nggak ada ibaratnya yang akan diakreditasi aja, yang pengisian dia dan dokumennya. Itu juga yang tidak akan diakreditasi seperti itu juga akan mengisi dia maupun pengisian sipenanya. Jadi nanti kami akan koordinasi dulu ke anggota karena ini tim teknis hanya membahas sispenanya, tapi kalau masalah instrumen yang tadi Bapak Ibu tanyakan RKS itu kapasitasnya dari anggota kami, yaitu dari anggota PAN-SM. Nanti mudah-mudahan kami koordinasi dulu ke anggota maupun ke ketua atau sekretaris. Nanti akan ada pengumuman di grup maupun nanti ada di grup Telegram. Gitu Pak Jumadi atau Oke, Pak Jumadi. Terima kasih Pak Jumadi. Karena saya lihat nih Pak Jumadi udah tanggal 29 ini masih minim Pak. Mohon maaf Pak. Jadi kita ya bagaimana ini kan masih banyak nih yang mohon maaf bukan tidak tahu tapi masih bingung saja, masih bingung bagaimana dokumennya ini itu nanti bisa dijelaskan oleh anggota kami. Jadi itu Bapak Ibu barangkali ya Pak Jumadi. Memberikan asistensi
di bidang Sispena untuk jenis-jenis nama dokumen apa itu nanti kami dampingi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang harusnya mengupload dokumen A, Bapak Ibu uploadnya dokumen B. Artinya nanti tidak nyambung antara butir instrumen dengan dokumen yang Bapak Ibu upload. Nah itu harapan Bang Erik seperti itu. Jadi supaya yang Bapak upload itu sesuai dengan permintaan instrumen, itu nanti akan diadakan bimbingan lagi secara khusus oleh tim IT kami. Dan kami nanti anggota BAN SM akan mendampingi beliau. Cukup Bang? Oke, makasih Bu Hafida atau Pak Jumadi. Barangkali selama 2 hari ini apa yang masih kurang nanti bisa ditanyakan kalau disetujui oleh Pak Ketua ataupun sekretaris maupun anggota. Nanti kita ibaratnya ini bukan BIMTEK Bapak Ibu ya, kalau sepanjang minggu depan itu namanya ibaratnya konsultasi saja, ibaratnya konsultasi ke kami ibaratnya. Oke, barangkali untuk penutupan untuk Bapak Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Fedia, silakan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu anggota BAN SM, rekan-rekan tim IT BAN SM, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah yang pada hari ini dan kemarin bisa bergabung di pertemuan virtual ini. Kami atas nama BAN SM Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan, yaitu BIMTEK terkait dengan akreditasi, khususnya tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber anggota BAN SM sudah membimbing dalam kegiatan BIMTEK ini selama 2 hari. Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, dan kegiatan 2 hari memang mungkin belum cukup sehingga hasilnya pun mungkin belum maksimal. Tapi kami berharap Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Sumber daya yang ada itu bisa jadi sumber daya manusia, dalam ini adalah guru atau tenaga kependidikan, dan juga ada sumber daya alam, lingkungan, termasuk juga sarana prasarana. Itulah yang dikuasai atau yang berada pada sekolah, kepala madrasah. Silakan sumber daya itu dimanage sehingga walaupun sumber daya itu terbatas, tetapi bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga di sekolah, di madrasah Bapak Ibu juga yang atas atau manfaat yang bisa diambil khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian diyakinkan kepada diri sendiri untuk Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, bahwa Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Di sekitar Bapak Ibu ada guru, di sekitar Bapak Ibu ada tenaga kependidikan,
ada juga komite sekolah atau komite madrasah secara internal, secara eksternal juga ada pengawas, ya. Mungkin juga ada teman-teman yang punya kemampuan untuk saling berbagi pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu, baik itu melalui MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Sampaikan juga salam kami kepada komite, kepada lembaga, kepada pengurus, bahwa memang andil komite diperlukan. Diharapkan komite atau pengurus tidak hanya semata-mata secara simbol, tetapi juga diharapkan partisipasi mereka itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan masing-masing. Kemudian yang paling penting juga adalah komitmen. Ada komitmen dari diri kita sendiri bahwa kita betul-betul akan melaksanakan program pendidikan di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan ketentuan. Karena walaupun sumber daya alam tersedia, sumber daya manusia tersedia, tetapi kalau tidak ada komitmen dari diri sendiri, Bapak Ibu selaku kepala sekolah, kepala madrasah, tentu sumber daya itu tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya pun tidak maksimal. Jadi di dalam diri kita sendiri ditanamkan bahwa yakin saya berkiprah di ini diniatkan untuk betul-betul mempersiapkan anak-anak kita tersebar, Bapak Ibu, tentang menilai siswanya yang dididik beberapa belas tahun yang lalu atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, ya, ternyata ada perbedaan sikap walaupun sama-sama pernah dididik dalam satu kelas. Satu siswa yang pernah dididik itu terjadi di satu sisi, ada siswa yang pernah dididik oleh guru itu ternyata sopan santunnya tidak bisa dijaga. Padahal yang sopan santunnya itu bisa dijaga itu hanya sekedar tukang ojek, ya, atau Grab. Tetapi yang saat itu katanya dokter, ternyata sopan santunnya kurang terhadap guru. Jadi dalam hal ini tentu komitmen kita bagaimana mendidik anak-anak kita tidak semata-mata otaknya saja yang diolah, tetapi juga hatinya juga diolah. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait dengan tahapan tadi Bapak Ibu, kita masih ada waktu sampai 30 Juni untuk sekolah madrasah segera menyampaikan pengajuan untuk akreditasi maupun reakreditasi. Setelah itu kami akan menilai pengajuan Bapak Ibu layak atau tidak untuk diteruskan ke langkah berikutnya. Dalam ini adalah pengisian dia atau pengisian Sispena. Tentu kami berharap yang 242 ini karena sudah beberapa kali penyaringan baik oleh kami maupun oleh KPA di Kabupaten Kota melalui Kemenag, melalui Dinas Pendidikan itu sudah disaring. Tentu diharapkan yang 242 ini bisa lanjut, ya, bahkan dengan cadangannya bisa lanjut sampai kepada pengisian dia, pengisian Sispena. Ada waktu sekitar 17 hari atau 18 hari untuk pengisian Sispena. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu
Bapak Ibu mungkin waktu liburnya itu agak terganggu ya, karena waktu itu sedang libur ya, tetapi Bapak Ibu karena untuk meningkatkan pendidikan di lingkungan masing-masing, waktunya terganggu untuk concern mengikuti proses akreditasi. Dalam ini adalah pengisian dia dan Sispena. Tadi sudah sampaikan oleh Mas Erik, insya Allah Ban SM akan terus mengawal Bapak Ibu sampai kepada pengisian Sispena, bahkan mungkin sampai nanti kepada saatnya untuk dilakukan atau melakukan visitasi oleh asesor. Tadi sudah sampaikan jadwalnya setiap hari Selasa dan hari Kamis. Insya Allah juga anggota Ban SM siap untuk menerima konsultasi Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu siap untuk dibimbing oleh kami. Tentu pada saat ini sampai nanti pada saatnya Bapak Ibu masukkan dokumen itu ke dia, ke Sispena itu dimatangkan dulu apa-apa tuh. Kemarin itu disampaikan bahwa sebenarnya kalau mengunggah dokumen itu tidak terlalu lama ya. Yang lama itu adalah mempersiapkan. Tapi insya Allah dengan waktu sekitar 15 hari Bapak Ibu bisa mempersiapkan dokumen itu. Kalaupun ada kesulitan, tetap kami membuka diri untuk menerima konsultasi dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama 2 hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup acara atau kegiatan BIMTEK ini bersama-sama untuk yang umat Islam dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah itu mohon maaf Bapak Ibu untuk mengaktifkan sebelum Bapak Ibu off atau keluar dari meeting ini untuk mengaktifkan kameranya Bapak Ibu. Halo, masih dengan saya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu mohon yang masih yang tidak berkendala kameranya, mohon untuk diaktifkan kameranya. Oke, sudah. Di SD 13 Sungai Kakap, Kuburaya. Oke, Bapak. Oke. Untuk pertama di Sudah dianu Pak dia legal klien. slide yang Pak. Sekolah SDN 13 Sungai Kakap. slide yang ketiga. 14 Atap Sungai Kakap, Kuburaya. Oke, slide yang keempat. Oke, untuk slide yang kelima. SMP 13 Sungai Kakap, SMP 12 Atap Sungai Kakap, Kuburaya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mudah-mudahan kita berjumpa lagi di minggu depan kalau misalnya nanti disetujui oleh Pak Ketua dan Terima kasih Bapak Ibu.
Izin keluar ya Bapak Ibu, izin lagi. Bapak Ibu mau keluar. Assalamualaikum. Selamat siang. Sebagai pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumadi. Selamat siang. Mau di print ke Pak? Yang Bapak kirimkan tuh. Yang di grup tuh. Ah. Ini udah bisa dah. Google ngeprint apa file apa dah sistem ini. Pakai itu.